nanti akan dikuasai oleh asing gitu kan, Amerika dan Tiongkok ya kan. Terus rakyat cuma jadi penonton ya kan, cuma jadi minta-minta, Pak minta Pak, makan gratis Pak, Pak minta Pak bansos Pak, Pak minta Pak bantuan listrik Pak, minta Pak minta. Rakyat cuma jadi minta, cuma jadi penonton. Sekarang pertanyaannya mau sampai kapan kita jadi pasar abadi? Masa sampai kedaulatan ini tunduk oleh kapitalisme, ya kan? Indonesia ini merdeka bukan atas rahmatnya Amerika, bukan atas rahmatnya Cina, Tiongkok, tapi merdeka atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan, ya kan? Makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Habib Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, hari Jumat Barokah 18 Juli 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat walafiat, semuanya dan keluarganya mulia barokah. Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, masih panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang, gak mau melek politik. Otak pakai otak. Gunanya otak buat apa? Buat aksesoris doang, buat pajangan doang, atau gimana? Nah kalau gitu buat apa hidup gitu kan? Mati aja mendingan gitu kan, kalau gak pakai otak gitu kan. Ini lagi tarif as 0%. Trump sebut RI kena tarif impor 19%. Ya kita mau impor barang nih, ya kita mau impor barang ke sono Amerika 0%. Ya tapi kalau orang Amerika nih barang-barangnya ke sini itu jadi 0%. Ya kan gimana dong otak? Apa kabar otak? Ya kayak gini bukan penjajahan nggak? Penjajahan bukan dah. Tahu lah, kok tanya saya, nggak tahu lah. Kita ulas sedikit saudara. Ternyata yang kayak gini ini puncak daripada keberhasilan orang-orang penjajah ini, kapitalis ini saudara. Karena ini nggak ujuk-ujuk. Nah kita ulas satu persatu pelan-pelan. Siapin kopinya ya kan, siapin apalah setelah rokoknya atau apalah. Trump kita bacain beritanya dulu. Trump sebut RI kena tarif impor 19% tapi as 0%. Ya gitu ya. Keren. Tapi giliran pajak e-commerce itu kan, e-commerce pajak toko online, kenapa pajaknya wah ada gitu, kenapa nggak 0% aja? Tapi ketika rakyat punya rumah, punya tanah, itu kenapa pakai pajak gitu kan? Nggak usah pakai pajak, nol aja, nol. Orang Amerika aja, Donald Trump itu pemerintahan Amerika aja, nol bisa ya kan, nol. Tapi ketika rakyat, waduh, tegas-tegesan sama rakyat ya kan, tegas-tegesan, keras-kerasan, aduh. Tarif ini, tarif itu, pajak ini, pajak rumah, pajak motor, pajak mobil, apalagi preketek. Tapi giliran Amerika, nol. Masuk logika nggak tuh? Rakyat beli belanja ke supermarket aja dapat PPN, ya kan, sekian persen, ya nolin gitu kan. Nolnya cuman buat, ya nggak tahu dah. Diduga kuat memang bosnya kali, majikannya apa gimana, nggak tahu dah. Walau alam lah, hanya Allah yang tahu lah. Kita baca beritanya. Presiden Amerika mengatakan Indonesia bakal dikenakan tarif 19% atau lebih rendah dari sebelumnya 32%. Nah, keputusan itu sampaikan Trump. Dalam kesepakatan ini, barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika itu bakal dikenakan tarif 19%. Tapi barang-barang yang dari Amerika ke sini, ya itu nggak dapat tarif sama sekali, alias 0%. Iya. Terus Indonesia jadi apa? Jadi pasar dunia gitu. Jadi orang Amerika jualan, orang Tiongkok jualan. Di mana? Di Indonesia. Kacau. Pajak 0%. Artinya apa dong? Nanya nih, masa nggak boleh nanya? Ada kemungkinan apa nih? Pertama, kedaulatan NKRI kita, ya kan? NKRI kan kadang suka nongol, ya kan, saat lagi di panggung gitu kan. Apalagi panggungnya ada sound horeknya, ya kan? Apakah nanya nih, apakah kedaulatan NKRI kita dijual ke Amerika ya? Apakah pasar dihabisi? Apakah bangsa ini diperdagangkan? Apakah negeri ini udah dijual ya kan? Apakah negeri kita ini jadi apa sih namanya? Jadi pembantunya Amerika? Apakah banyak komentarnya tuh. Terus kayak gini, kayak begini. Aduh, apa artinya merdeka? Ya kan? Apa arti merdeka kalau pintu rumah dibuka lebar untuk menjajah ekonomi? Udah gitu aja dah. Apa artinya upacara bendera kalau notabene ya kan penjajah yang secara ekonomi ini masuk? Ya nggak usah bilang upacara lah. Ya upacara mah bagus, keren. Sekarang paham apa artinya NKRI ya kan? Apa artinya nasionalisme? Apa artinya nation state? Kalau pasar rakyat dilego demi barang impor, aduh. Hari ini pajak impor barang Amerika Serikat resmi 0%.
0%. Aduh. Pajak motor, pajak bumi bangunan, pajak e-commerce harusnya di 0% juga gitu kan, kalau punya otak gitu juga. Kalau nggak punya otak gimana ya? Ngeri. Ini kayaknya. Ini kalau dianalogiin seperti ini, kayaknya kita lebih terhormat kayaknya, tunduk ya kan kepada asing ya kan, kepada asing. Dulu bilangnya anti asing. Wah, gimana itu? Masa antara ucapan dengan perbuatan gak sesuai, omon-omon dong, apakah begitu? Nanyalah, masa gak boleh nanya. Lebih baik ya kan hina di bawah, tunduk di bawah senjata daripada kayak gini. Bangsa kita sendiri rela diikat, malah oleh bangsa kita sendiri juga malah merobek benteng terakhir, malah pakai tarif ya impor 0%. Aduh. Ternyata ini bukan ujuk-ujuk, ternyata. Jangan kira, ini mah tiba-tiba teleponan karena jago ngomong bahasa Inggris, karena jago ngomong bahasa tertentu. Kagak itu mah. Preketek. Ternyata ini bukan ujuk-ujuk, tapi ini akumulasi dari berbagai macam kebijakan sebelumnya, gitu. Itu poinnya. Awal April 2025, Trump umumkan tarif kan 32% untuk barang ekspor Indonesia. Kemudian ditangguhkan 90 hari. Nah, itu untuk nego. Sumber dari mana? Sumber dari Reuters 25 April 2025. Tuh Trump yang bilang begitu. Kemudian itu April. Kemudian 9 Juli 2025, Erlangga Menteri Perekonomian dan Sri Mulyani ke Washington. Wah, ke Washington. Ngapain di Washington? Belanja seblak ya kan, atau belanja apa? Cikur atau beli cimol. Ngapain ke sana? Ke Washington. Erlangga dan Sri Mulyani 9 Juli ke Washington. Bahwa diduga kuat penawaran beli energi, gandum dan jagung. Sumber Reuters 9 Juli 2025. April, Juli. Nah, kemudian 5 hari kemudian 13 Juli 2025, Presiden ke Brussels, ke Belgia, titip lobby ke Amerika. 50 Boeing ya kan, kontrak ratusan triliun. Nah, itu sumber. Ntar dibilang hoak lagi. Sumber Jakarta Post 17 Juli 2025. Kemudian 2 hari setelahnya 15 Juli 2025 ada Presiden Amerika penjajah ya kan, karena masih mendiamkan aktivitas genosida yang notabene bertentangan dengan kemanusiaan. Itu presiden penjajah. Karena presiden penjajah ini, Amerika ini masih mendukung Israel gitu kan. Nah, Trump presiden penjajah umumkan diskon tarif jadi 19%. Imbalannya Indonesia 0% tarif barang Amerika. Sumbernya ada tadi. Ya, sumbernya banyak di mana-mana. Itu 15 Juli. Kemudian 16 Juli itu kira-kira 16 Juli itu 2 hari yang lalu. 16 Juli Reuters mensahkan Prabowo sebut ini New Era. Wah, New Era ya, bukan New World Order, bukan. Itu mah apa, konspirasi, itu mah teori. Kalau kita tarik ya, tarif itu sama dengan benteng sejak kerajaan kuno dulu. Tarif. Dalam Islam, sistem ekonomi Islam nizamul iqtisadi, sistem ekonomi Islam yang pusatnya Baitul Mal ya, yang dicontohkan oleh para sahabat ya kan, radhiyallahu anhum ya kan, merupakan perisai ekonomi rakyat. Nah, itu sistem ekonomi itu perisai. Nah, bukan tarif, bukan kapitalisme, bukan. Ternyata adalah sistem ekonomi, perisai ekonomi rakyat. Kalau tarif hilang, perisai roboh. Pasar Indonesia jadi halaman bebas barang Amerika, ya kan? Ibaratnya Indonesia ini seperti pasar malam, bisa bebas orang jualan gitu kan, kira-kira begitu. Ada produk Tiongkok, ada produk Amerika, ada produk Eropa, dan itu nol. Hah. Apalagi ya kan, negara seolah-olah ya, bukan nuduh ya, seolah-olah tunduk pada kehendak negara penjajah. Siapa? Amerika. Alias kita diduga kuat. Kalau kayak gini nggak dibatalin, kita nanti bahaya jadi negara pengekor. Kalau udah jadi negara pengekor, nanti takutnya yang dikhawatirkan perjuangan para ulama dan habaib yang dulu memerdekakan bangsa ini seolah diduga kuat dihianati. Jadilah kita bangsa yang tunduk, tidak punya kepemimpinan, tidak punya kepemimpinan. Sekali lagi, tidak punya kepemimpinan. Kalau lihat teriak NKRI, harga mati pakai tasdid ya kan, harga mati ya kan, pakai tasdid ya kan, harga mati. Harusnya bukan hanya slogan ya kan? Bukan hanya slogan di panggung Sonhorek ya. Tapi NKRI harga mati pakai tasdid ya, harga mati ya kan. Harusnya teriaknya ke sono, ke Donald Trump ya kan. Tuh perangin tuh Donald Trump kan gitu kan. Kalau memang teriaknya NKRI harga mati, tapi sayang itu cuma terjadi oleh di panggung ya kan. Kalau di TV kita didoktrin ya kan, katanya dogma ya kan, ada cinta tanah air ya, produk cinta tanah. Sayangilah produk tanah air, produk cinta Indonesia.
cinta tanah air. Tapi barang Amerika masuk ke sini 0%. Cinta tanah airnya di mana? Kalau bukan harusnya diurus dari hulu, dari sumber, yaitu kebijakan ini nih, batalin nih kebijakan nih, gitu kan? Nah, gitu. Kemudian di sekolah juga diajarin cinta Indonesia. Terus di meja ngapain? Kemana itu NKRI harga mati? Kemana itu cinta Indonesia? Di meja kenapa ada negosiasi by phone, ya kan? Kenapa bisa begitu? Aduh. Kalau kayak gini kebijakan ini terus dipertahankan, pasar high end kita, middle class kita nanti akan dikuasai oleh asing gitu kan, Amerika dan Tiongkok, ya kan. Terus rakyat cuma jadi penonton, ya kan. Cuma jadi minta-minta. Pak minta Pak, makan gratis Pak. Pak minta Pak bansos Pak. Pak minta Pak bantuan listrik Pak. Minta. Rakyat cuma jadi minta, cuma jadi penonton. Sekarang pertanyaannya mau sampai kapan kita jadi pasar abadi? Masa sampai kedaulatan ini tunduk oleh kapitalisme, ya kan? Indonesia ini merdeka bukan atas rahmatnya Amerika, bukan atas rahmatnya Cina, Tiongkok, tapi merdeka atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan, ya kan? Islam kafah. Nah, kalau Indonesia merdeka atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Harusnya Indonesia ini mengisi kemerdekaan dengan aturan Islam kafah yang bersumber hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengisi kemerdekaan dengan aturan mau-maunya Donald Trump atau mau-maunya Xi Jinping begitu. Nah, itu baru namanya NKRI harga mati, itu begitu, kayak gitu. Anti asing, ya begitu namanya. Berdiri di kaki sendiri, begitu ceritanya. Iya enggak? Ya enggak? Iyalah, berdiri kaki sendiri. Kalau sekarang tanpa Islam kafah, ya Indonesia cuman pasar catur, papan catur, cuman jadi pengekor negara penjajah, kan gitu. Harusnya urgensi sekarang saat ini adalah menegakkan Islam kafah. Karena Islam kafah lah yang akan membuat Indonesia menjadi adidaya, Indonesia menjadi negara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunlah itu berkah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi adidaya. Masa enggak mau jadi adidaya? Enggak mau, masa aneh, lucu. Ya kan? Lihat tuh Nabi SAW, dua adidaya saat itu, ya, Persia dengan rajanya Kisra, Romawi dengan rajanya Heraklius, itu ditaklukkan, dilawan gitu loh. Mana gitu dilawan. Bukannya malah ini Heraklius sini Raja Kisra sini. Kita berunding di bawah meja. Aduh, enggak ada begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.